Oke adik-adik, kita lanjut lagi ya. Tadi kita udah berbicara dengan 4 tindakan. Tanpa tindakan, interaksi nggak bisa dimulai. Begitu juga sebaliknya. Tanpa interaksi, tindakan juga tidak bisa dimulai. Nah, kita buat secara interaksi itu seperti apa, kakak? Gini ya adik-adik, secara interaksi itu dibagi menjadi 2 bagian. Ingat, ini sering keluar soal, kita bahas syarat interaksi. Syarat interaksi itu dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama itu ada, ingat, ini adalah kontak. Nah, kontak itu belum tentu komunikasi. Contohnya, kontak ini adalah dibagi menjadi 2. Kontak apa aja? Oke, ini dibagi menjadi 2. Ada kontak primer. Nah, ada kontak berikut. Oke, kontak primer itu kita buat ibarat itu kontak primer ini adalah bertatap muka. Nah, contohnya apa? Senyum berjabat tangan. Oke. Nah, kontak itu dibagi menjadi 2. Yang pertama itu ada kontak primer. Kontak primer itu bertatap muka atau senyum dan berjabat tangan. Nah, sebelum pandemi, sebelum negara api menyerang, bercanda ya, sebelum pandemi, kita dulu itu melakukan kontak primer kan? Nah, salah satunya ketika guru berbicara itu pasti ada kontak primer. Sekarang kita bahas nanti, kita kontak apa sih? Kita bahas ya di sini nanti. Kalau kita kontak primer itu yang secara langsung bertatap muka, contohnya. Yang dulunya guru itu mengajar di kelas, sekarang di rumah. Nah, yang kedua itu ada sekunder. Yang kedua itu ada kontak sekunder. Nah, kontak sekunder ini dibagi lagi menjadi 2. Nah, oke. Kontak sekunder ini dibagi menjadi, ingat, kalau sekunder ini melalui media massa dan orang ketiga. Orang ketiga nggak baik ya dalam hubungan. Oke, kembali lagi. Kontak sekunder itu dibagi 2. Ada sekunder langsung. Nah, sekunder langsung seperti apa? Oke, sekunder langsung tadi yang ibu bilang. Nah, sekunder langsung ini dikatakan sekunder langsung tidak bertemu. Ibarat apa sih salah satunya? Contohnya ini kita buat adalah Zoom. Yang kedua itu ada WA. Yang berikut itu ada email. Nah, kok gitu? Baru nih kita buat kakak buat ini yang dimana langsung kan pada orang yang membutuhkan. Oke, itu dikatakan sekunder langsung. Ada Zoom, ada WA, ada email. Pokoknya kalau yang langsung itu adalah melalui media massa. Paham? Nah, yang berikut dikatakan ada sekunder tidak langsung. Sekunder tidak langsung. Sekunder tidak langsung ini melalui apa? Orang ketiga. Nah, melalui orang ketiga. Seperti ini ya. Tadi kakak bilang orang ketiga nggak bagus. Nah, melalui orang ketiga maksudnya gimana, Bu? Oke. Dulu sebelum pandemi
ini kan kita bertatap muka mengajarnya. Nah, ketika kakak itu menyampaikan pesan misalnya sama ketua kelas, ibu menyampaikan pesan sama ketua kelas bahwa mengumpulkan tugas besok. Nah, ketua kelas itu menyampaikan pada anggota-anggotanya, itu dikatakan sekunder tidak langsung. Oke, paham? Yang berikut itu kita buat itu ada komunikasi. Nah, komunikasi itu adalah yang dimana penyampaian pesan terhadap komunikan, ya, penyampaian pesan atau penyampaian pesan terhadap pendengar. Nah, ibarat komunikasi ini dibagi dua lagi, ada verbal, ada non verbal. Oke adik-adik, yang verbal ini adalah interaksi yang saling mengerti. Nah, contohnya gimana Kak interaksi saling mengerti? Ibarat contohnya 4 tambah 4, maka siswa adik-adik menjawab 8, maka itu adalah interaksi verbal. Kalau non verbal itu dikatakan adalah interaksi adalah dengan bahasa isyarat. Paham adik-adik? Non verbal itu yang mana tidak saling mengerti. Ibarat ketika kakak itu berbicara pada orang yang bisu, maka ketika dia berbicara sama saya, mungkin saya nggak mengerti kalau saya tidak berpakai bahasa isyarat. Nah, itu dikatakan non